Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika 'ilman nafi'a. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah Masjid Al-Buruj, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan sore hari ini kita telah memasuki hari puasa yang ke-pinten? Ke-8 pun satu minggu, satu pekan pun siam. Mboten krasa pun pitung dinten 8 sakniki. Para jamaah rahimani rahimakumullah. Bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan momen kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga kita. Soalnya pas enten poso, pas enten traweh, pas enten tadarusan, enten ngaji, nggih. Biasanya sak lintune poso niku memperbaiki diriku agak berat. Nek pas puasa itu lebih ringan. Maka dari itu para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani warahmatullah, ya. Bulan puasa ini kita memiliki momen untuk memperbaiki diri dan keluarga kita. Bagaimana kita memperbaiki diri dan keluarga kita? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, ku jogon, jagalah anfusakum, diri kalian, awak sira kabeh, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jagalah wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian naron, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, ya, bahan bakar nyala api neraka adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha, ya, di neraka, malaikatun, malaikat ghiladun, yang bengis, kasar, kusru. La ya'sunallaha, ghiladun syidad, syidad kuat, ya. La ya'sunallaha, para malaikat mau boten maksiat, tidak bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang Allah taala perintahkan. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melindungi diri kita. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena api neraka itu panasnya bukan main para jamaah, nggih. Boten kuat awake dhewe niki. Sampai enten sing sanjang. Panase api neraka iki tikel ping 70
sangka geni sing paling panas ten donya. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panas dunia, dari api yang paling panas di dunia. Api yang paling panas di dunia ini api apa? Nggih. Nah, itu sing ngarani api nilas, enten sing ngarani api napa gunung berapi, enten sing semacam-macam. Sing paling panas niku ditikel dilipat gandakan 70 kali lipat. Makanya sampai enten syair. Saking panasnya api neraka enten syair sing dinisbataken tengene Abu Nawas. Ilahi las tu. Terusannya gimana? Terus pundi? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku enggak kuat, nggih. Aku bukanlah enggak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan aku enggak kuat ngadepi neraka jahim. Nggih. Saking panasnya sampai ngakoni mboten kuat. Maka dari itu para jamaah, kita perlu melindungi diri kita supaya tidak diazab dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Nah, bagaimana cara menjaga diri kita dari api neraka? Kalau kita musim hujan, kajenge medal, cek mboten kenging ngudan, terus pundi carane jaga awak mboten kenging ngudan? Beto payung utawa ndamel jas hujan. Lah ngoten nah. Lah nek neraka terus pundi carane? Neraka mboten saged pakai pelindung anti panas, mboten saged. Azab neraka yang kita bisa melindungi diri kita dari azab neraka itu ada beberapa macam. Yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari kiamat. Yang mana beriman ini masuk dalam rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Jadi yang pertama bisa melindungi kita itu beriman. Karena orang yang tidak beriman itu tidak akan terlindungi dari api neraka. Makanya di dalam akhir ayat uiddat lil kafirin, dalam surat Al-Baqarah, ya, allati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin, neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir tidak beriman. Makanya orang yang beriman itu dilindungi dari api neraka. Ini nomor setunggal. Nah, iman itu napa? Iman nggih apa yang kita ucapkan dan kita yakini dalam hati dan kita amalkan dalam anggota badan. Ucapannya apa? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hati ini meyakini bahwa Allah itu benar adanya dan berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, wajib ikhlas. Ini iman. Sing nomor kalih, yang nomor 2, sesuatu yang bisa melindungi kita dari api neraka yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk mentaatinya.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah Ta'ala dan taatilah Rasulnya. Dan juga Allah Ta'ala memberitakan kita untuk mentaati Rasulnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menjamin orang yang mentaati beliau itu masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW dawuh ngeten, kullun nasi yadkhulunal jannah, semua manusia masuk surga illa man aba, kecuali orang yang menolak. Wih, para sahabat kaget, semuanya bisa masuk surga kecuali yang menolak. Ditanya oleh para sahabat, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang menolak? Illa man aba, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaatiku, maka dia telah menolak untuk masuk surga. Kalau menolak masuk surga berarti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nomor kalih ya, melindungi diri dengan yang kedua, yaitu dengan mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala. Lah perintah Allah Ta'ala niki macam-macam para jamaah. Enten perintah wajib, enten perintah sunnah. Nah, perintah wajib kali perintah sunnah, itu harus diperhatikan mana yang harus didahulukan. Jangan sampai salah. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Perintah yang harus didahulukan adalah perintah wajib. Kita sebagai seorang muslim harus perhatikan mana sih kewajiban saya untuk saya kerjakan dalam beribadah. Kewajiban pertama seperti sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu kewajiban dan perintahnya Allah Ta'ala. Ya. Maka siapapun yang menjaga sholat 5 waktu sama dengan menjaga dirinya, melindungi dirinya dari api neraka. Kok sampai meninggalkan sholat 5 waktu, 1 waktu saja ditinggalkan, berarti apa? Membiarkan dirinya terkena api neraka. Di antara amalan yang wajib dijaga, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Orang tua kita kalau masih hidup, kita wajib berbakti. Bakti kepada orang tua itu apa? Berbuat baik dengan ucapan, perbuatan, dan harta benda. Ucapan berkata-kata kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang baik. Perbuatan yaitu memperlakukan orang tua dengan lemah lembut. Harta benda yaitu memberi orang tua harta atau sebagian harta sebagai bantuan atau sebagai bakti anak kepada kedua orang tua. Itu kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka bakti anak masih belum putus. Dengan senantiasa mendoakan setiap jenengan sholat 5 waktu, doakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iki dibaca terus doa ini setiap sholat. Siapapun orang yang membaca doa ini, ya, setiap waktu dia sama dengan berbakti kepada ayah ibunya, meskipun ayah ibunya sudah meninggal dunia. Di antara kewajiban yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kewajiban. Kalau seseorang melakukan puasa Ramadan, biarpun kerjanya berat, macul ten sabin, panen pari, tapi tetap kuat poso, berarti dia melindungi dirinya dari api neraka. Di antaranya zakat.
panenan melimpah, dihitung-hitung sudah sampai 1 nisab, wah wajib zakat. Didalaken zakati. Dikaken sinten? Tangga kiwa tengen sing fakir miskin. Zakati. Sinten mawon sing ngedalaken zakati sama dengan apa? Melindungi dirinya dari api neraka. Kemudian perbuatan kebaikan yang lainnya, yang sunnah-sunnah maupun yang wajib yang lainnya juga menjadikan pelindung bagi seseorang dari api neraka. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, sesuatu yang bisa melindungi diri kita dari api neraka yaitu meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan maksiat. Siapapun yang meninggalkan maksiat, dia akan dilindungi dari api neraka. Maksiat dosa ini macamnya kathah, tingkatannya kathah, banyak, mulai dari dosa yang paling besar sampai dosa yang paling kecil, semuanya dosa. Ya. Lah, orang yang berakal itu akan mendahulukan dosa yang paling besar supaya ditinggalkan. Apa dosa yang paling besar para jamaah? Yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Nyembah tenggane saklintune Allah Ta'ala. Itu dosa paling besar. Siapapun yang bisa menjaga dirinya dari dosa syirik, maka dia akan dilindungi dari api neraka. Karena Nabi SAW pernah dawuh, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au yabtaghi biha wajha Allah, dia mengharap wajah Allah, haramallahu alaihi nar, Allah akan mengharamkan api neraka menyentuh dirinya. Jadi meninggalkan semua dosa syiriknya. Nah, dosa syirik ini macam ini kata, nek pengin semrap siji-siji ini dosa syirik, dan ini kajian saklintune Ramadan biasane nggih malam Kamis, malam Jumat, Kamis malam Jumat biasanya. Terus dosa-dosa besar yang lainnya, terutama 7 dosa besar yang membinasakan. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama Pak, asyirku, yang pertama yang menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua as-sihru, sihir, ngelakoni sihir utawa pesen sihir niku termasuk dosa yang membinasakan. Siapa yang bisa meninggalkan perbuatan sihir atau berinteraksi dengan sihir, ditinggalkan, maka dia melindungi dirinya dari api neraka. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Ini juga termasuk dosa yang sangat besar, membinasakan. Di antaranya adalah membunuh orang tanpa benar. Nah, membunuh orang ini juga termasuk dosa yang membinasakan. Di antara dosa yang membinasakan yaitu makan harta riba. Riba niku napa? Duwe anakan napa malih? Arane macam-macam, bunga. Riba itu termasuk dosa yang membinasakan. Di antara dosa yang membinasakan menuduh wanita muslimah berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina, ini termasuk dosa yang membinasakan. Ini lari dari perang jihad fisabilillah, termasuk dosa yang membinasakan. Dan dosa-dosa yang lainnya para jamaah, siapapun yang bisa menjaga dirinya dari maksiat dan dosa besar, maka Allah akan melindunginya dari api neraka. Taib. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah cara kita melindungi diri kita dari api neraka, yaitu intinya dengan 3 cara. Yang pertama,
mentauhidkan Allah Ta'ala, yang kedua mengerjakan perintah-perintahnya, yang ketiga menjauhi semua larangan-larangannya. Itu kalau melindungi diri kita. Kalau melindungi keluarga kita, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga kita itu sinten mawon? Keluarga kita itu yang pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga orang tua. Itu keluarga kita. Ya. Kalau istri berarti suaminya, kalau suami berarti istrinya, kalau anak orang tuanya, kalau orang tua kepada anaknya. Itu keluarga kita, yaitu orang yang hidup serumah dengan kita. Biasanya yang hidup serumah itu siapa saja nggih? Istri, anak kali tiang sepah. Kirangan tiang sepah dewi nopo moro sepah. Itu keluarga. Kita wajib melindungi mereka dari api neraka. Lah bagaimana para jamaah rahimani wa rahmakumullah, kita melindungi keluarga kita dari api neraka? Ya, kita melindungi keluarga kita dari api neraka yaitu yang pertama dengan mendidik mereka. Mendidik mereka supaya tahu hukum-hukum agama, tahu tata cara ibadah yang benar, tahu halal dan haram, ya, tahu mana perbuatan dosa, tahu tata cara ibadah yang benar supaya mengerjakannya, tahu halal dan haram supaya berhati-hati, tahu perbuatan dosa supaya dijauhi. Ya. Itu mendidik keluarga. Nah, kalau bisa mendidik sendiri, langsung keluarganya dikei ngaji, bojone anake dikei ngaji. Niku kewajibane. Nek mboten saged, nggih ngajak ngaji. Bojone diajak ngaji, "Dik, ayo ngaji, Dik." Nek kathek wong lanang ngajak bojo wedok ngaji, padha ambek napa? Melindungi keluarganya dari api neraka. Ngajak anak-anaknya untuk ngaji, anak-anak diajak ngaji Al-Quran atau ngaji taklim, supaya tahu, ya. Atau dipasrahkan kepada ahlinya, ahli ilmu. Wah, aku gak esok, saya nggak bisa ngajar anak sendiri. Wah, saya pasrahkan kepada ahli ilmu supaya anak saya ini diajari tentang apa hukum-hukum agama, diajari tentang tata cara ibadah. Itu kewajibannya kalau tidak mampu melakukan sendiri, ya. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah, dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian, setiap kalian itu bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian itu bertanggung jawab terhadap bawahannya, terhadap anggotanya. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Mulai tingkat bawah sampai tingkat atas bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kepala desa nggih bertanggung jawab terhadap warga desanya. Bupati nggih tanggung jawab terhadap warga kabupatennya. Gubernur juga gitu, tanggung jawab terhadap warga provinsinya. Presiden juga bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya. Warrajulu ra'in an ahli baitihi. Dan orang laki-laki adalah bertanggung jawab atas keluarga di rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia ditanya tentang mereka. Jadi orang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, jangan sampai keluarganya itu celaka. Ya. Dan tanggung jawab di sini tidak hanya tanggung jawab masalah dunia, nafkah lahir batin, tapi juga tanggung jawab masalah keselamatan
akhiratnya. Meskipun dia memenuhi nafkah belanjanya cukup bahkan lebih, tapi keselamatan akhiratnya enggak diperhatikan, maka dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ini laki-laki yang bertanggung jawab itu menjaga keselamatan keluarganya ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia dengan memberi nafkah, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kekurangan, jangan sampai dia meminta-minta kepada orang lain. Ya, ini di dunia. Di akhirat bagaimana? Mengajari dia atau mengajak dia untuk ngaji dan belajar. Dan nanti setiap orang itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Ya. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf dari tabi'in, beliau mengatakan tentang tafsir, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Melindungi keluarga yaitu ya'muruhum wa yanhahum, memerintahkan mereka untuk beribadah dan beramal, dan melarang mereka dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Tapi para jamaah rahimani wa rahmakumullah, ya. Lah, di antara bentuk perlindungan seseorang kepada keluarganya yaitu seorang ayah melindungi anaknya. Bagaimana seorang ayah, seorang bapak melindungi anaknya dari api neraka? Nabi SAW itu pernah bersabda, haqqul waladi 'alal walidi an yuhsina ismahu wa yu'allimahul kitabata wa yuzawwijahu idza balagha. Haknya seorang anak kepada ayah yaitu memberi nama yang baik. Jadi jenengan, ya, kalau punya anak, berilah anak nama yang paling baik, paling disukai. Jangan memberi nama anak yang tidak disukai, nama yang jelek. Karena itu kewajiban seorang ayah. Karena kalau anaknya diberi nama yang baik, seperti diberi nama Abdullah, diberi nama Muhammad, diberi nama Ahmad, ya, itu dia akan bangga, oh nama saya ini, siapa yang beri nama saya? Orang tua saya, ayah saya. Ya. Wa yu'allimahul kitabata, dan mengajari dia menulis baca Al-Quran. Ya, ini kewajiban orang tua. Kata Nabi SAW, mengajari anak baca tulis Al-Quran. Lah Ustaz, kalau mboten saged ngajari dhewe ya. Kalau nggak bisa, bisa dipasrahkan ke tempat-tempat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan seperti TPQ, ya, tempat pendidikan Al-Quran, atau pondok pesantren, atau sekolah yang di situ anak kita dididik dengan baik untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Kemudian kalau balik wa yuzawwijahu idza balagha, dan menikahkannya kalau sudah balik. Jadi ini tanggung jawab orang tua kalau anaknya sudah balik, khususipun kalau sudah lulus SMA. Jenengan sebagai orang tua, sebagai bentuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka, ditanya anaknya kalau sudah lulus SMA, nak kamu sudah lulus SMA, milih endi? Lanjut kuliah atau kerja dan nikah? Ini tanggung jawab orang tua. Jangan sampai anak dibiarkan, bahkan dihalangi menikah sehingga jatuh dalam perbuatan zina. Orang tuanya dosa, nggak mau melindungi anak keluarganya, sehingga menyebabkan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau anaknya balik lulus SMA, kasih pilihan. Kalau mau lanjut kuliah berarti fokus belajar malih. Kalau sudah cukup berarti nopo? Kerja dan segera menikah. Itu kewajiban orang tua. Kadang orang tua itu nggak paham. Anaknya sudah cukup umur
ya, tidak segera dicarikan jodoh atau ditawari untuk menikah kalau sudah ada jodohnya, bahkan dihalang-halangi. Jangan, kamu masih kecil, masih muda, terlalu muda, nanti saja. Tidak, kalau dia sudah mapan, sudah dewasa, sudah balik, maka orang tuanya harus mengizinkan dia untuk menikah kalau dia siap menikah. Justru kalau orang tua bisa menikahkan dia, Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Tapi para jamaah rahimani wa rahmakumullah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, mana hala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Seorang ayah tidak memberikan sesuatu kepada anaknya lebih utama daripada adab yang baik. Ya. Adab yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, itu adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh ayah, oleh ibu kepada anaknya. Karena orang tua itu memberikan anak itu bermacam-macam, memberikan uang, memberikan makan minum, memberikan motor, memberikan mobil, memberikan mainan, terus memberikan pendidikan akhlak. Mana yang paling mulia? Memberikan pendidikan akhlak dan adab yang paling mulia. Ya. Karena adab dan akhlak itu manfaatnya kepada orang tua dan keluarga serta kembalinya kepada masyarakatnya. Ya. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah, maka dari itu sebagai tanggung jawab sebagai orang tua untuk melindungi anaknya. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang melindungi keluarga, mendidik keluarga dari api neraka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, muru abna'akum bis sholati li sab'in. Perintahlah anak-anak kalian mengerjakan sholat umur 7 tahun. Ini termasuk melindungi keluarga dari api neraka. Anaknya kalau sudah umur 7 tahun, kewajiban orang tua memerintahkan anaknya, ngajak anaknya untuk sholat. Tinggali anakku di umur 5 tahun. 5 tahun jarno, sampean biarkan bermain. Dia belum ngerti sholat. Jangan dipaksa. Umur 5 tahun, 4 tahun diajak ke masjid ikut sholat. Nggak akan ikut sholat, dia akan mengganggu orang sholat. Kapan diajak ke masjid? Umur 7 tahun. Diajak ke masjid untuk diajari sholat umur 7 tahun. Ya. Kalau umur di bawah 7 tahun, umur 5 tahun, 4 tahun, taruh di rumah sama ibunya. Kalau umur 7 tahun, wah ini anakku sudah umur 7 tahun, ini waktunya untuk dididik sholat, diajak ke masjid, diajak sholat tiap hari. Ditanya, nak sudah sholat belum? Kalau belum, disuruh untuk sholat. Kalau dia nggak sholat, ya jangan keras-keras dulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah anakmu karena meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Ya. Kalau anaknya umur 10 tahun dikongkon sholat, kok bulet tapi mboten sholat sampai waktu ini telas, sampai waktunya habis belum sholat, orang tua berhak untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai dan mencederai, ya. Pukulan yang tidak membahayakan. Ya. Umur 10 tahun, kelas pinten umur 10 tahun itu? Kelas gangsal nggih. Napa kelas kawan? Kelas kawan, berarti kelas kawan gak sholat, dulin sampai maghrib gak sholat asar, sampai siapin apa? Pecut, sampai omah langsung dipecut. Saling nopo? Kalau sekarang
kita tega memukul dia karena meninggalkan sholat, saat tua nanti kita akan tersenyum melihat anak kita rajin sholat. Kalau kita hari ini nggak tega memukul anak karena meninggalkan sholat, saat tua kita akan nangis anak kita nggak pernah sholat. Kenapa? Karena anak kalau sudah tua kemudian kebiasaannya meninggalkan sholat, itu diperintah sudah nggak bisa, sulit diperintah. Beda kalau masih anak-anak. Ya. Ini termasuk tanggung jawab melindungi keluarga dari api neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa farriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkanlah mereka ya, di antara mereka dalam tempat tidur. Jadi anak kalau sudah umur 10 tahun, tempat tidurnya harus dipisah. Ya, anak dipisah dari orang tuanya. Anak laki-laki dipisah dari anak perempuan. Jangan sampai anaknya umur 10 tahun jadi dikeloni ambek bapaknya, atau dikeloni ambek ibuke. Nah, ini nggak boleh. Kalau sudah umur 10 tahun, nak, kamu sudah umur 10 tahun, tidur sendiri sana. Ya, ini perintah Nabi SAW ini termasuk melindungi anak. Demikian juga kamarnya harus dibedakan. Kalau sudah umur 10 tahun, biasanya kalau masih umur 6 tahun, 7 tahun, ya, adik kakak laki perempuan masih jadi satu kamar. Kalau sudah umur 10 tahun, kamarnya harus dipisah. Ini kamar anak laki-laki, ini kamar anak perempuan, harus dipisah. Jangan sampai dijadikan satu. Ini kalau anak sudah umur 10 tahun. Ya. Tapi para jamaah rahimani wa rahmakumullah, itu semuanya adalah untuk melindungi keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Tapi para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ya, di antara perbuatan yang melindungi anak-anak kita dari api neraka yaitu memberikan nafkah kepada mereka dengan nafkah yang baik dan halal. Memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan nafkah yang baik dan halal. Karena apa? Nafkah ini kewajiban seorang laki-laki. Ya, mungkin terkadang nyari nafkah ini berat. Ya. Berat nyari nafkah itu. Ke sawah pagi, pulang sampai siang. Ya, kadang kebutuhan keluarga banyak, ya, nafkahnya tambah terus, kerja sudah lelah, ngeluh. Ingat, memberi nafkah keluarga itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya. Di antara keutamaan memberi nafkah keluarga para jamaah, ya, memberi nafkah keluarga, ya, itu sama dengan jihad fisabilillah. Ya. As-sa'yu jihadun. Berusaha mencari nafkah untuk keluarga itu adalah jihad. Ya. Al-Imam At-Tabrani pernah meriwayatkan hadis dari Ka'ab bin Ujrah, bahwasanya dia melewati Nabi SAW, ya. Seorang melewati Nabi SAW, fara'a ashaba Rasulillah SAW min jaladihi wa nasyatihi. Ada seseorang melewati Nabi SAW, melihat para sahabat itu semangat kerja keras, banting tulang, peras keringat, nggak tahu panas, nggak tahu terik matahari, nggak tahu debu, kerja keras. Ya. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, lau kana hadza fisabilillah, wahai Rasulullah, seandainya mereka ini tenaga mereka untuk mencari nafkah, mencari uang untuk keluarganya ini digunakan untuk jihad fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fisabilillah. Kalau dia berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil di rumah, maka dia sama dengan jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja ala abawaihi syaikhaini kabiraini, kalau dia keluar kerja cari nafkah untuk membiayai orang tuanya
ayah ibunya yang sudah tua, menafkahi ayah ibunya yang sudah tua, fahuwa fisabilillah, maka dia sama dengan jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar kerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya supaya tidak minta-minta, ya, kerja memenuhi kebutuhannya sendiri supaya tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fisabilillah, maka dia sama dengan di jalan Allah. Ya. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fisabili syaitan. Tapi kalau dia keluar kerja untuk pamer sugi-sugian, pamer banyak-banyakan harta, wa mufakharatan dan sombong-sombongan, fahuwa fisabili syaitan, maka dia di jalan syaitan. Ini perhatikan, makanya niat ketika keluar rumah bawa alat kerja, tukang bawa alat tukangnya, ya, petani bawa alat pertaniannya, keluar dari rumah niat kerja cari nafkah untuk menafkahi istri dan anak, itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai jihad fi sabilillah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, talabul halali wan nafaqati 'alal iyali babun 'azimun la ya'diluhu syai'un min a'malil bir. Mencari rizki halal, nafkah yang halal untuk keluarga adalah pintu yang besar, tidak ada bandingannya dari amal-amal kebaikan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga mengatakan, la yaqa'u mauqi'al kasbi 'alal iyali syai'un wal jihadu fi sabilillah. Tidak ada yang bisa menandingi, ya, orang yang keluar kerja nari nafkah keluarga dari amal-amal kebaikan. Ini keutamaan apa? Kerja cari nafkah yang halal untuk keluarga. Makanya jenengan nek ya zuhur ngentang-ngentang ten sabin, panas, ya, soro, ingat ini, oh ini sama dengan jihad fisabilillah. Ingat keutamaannya. Di antara keutamaan menafkahi keluarga adalah sama dengan sedekah. Ya. Setiap nafkah yang diberikan kepada istri, setiap nafkah yang diberikan kepada anak untuk hidup, untuk biaya pendidikan, untuk kebutuhan, itu dihitung sedekah oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan fahuwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Jika seorang laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala kepada Allah Ta'ala, maka nafkah itu sama dengan sedekah. Jadi nafkah itu bukan sekedar nopo kewajiban tok, tapi ibadah. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan engkau wahai Sa'ad tidak memberi nafkah kepada keluargamu dengan harapan pahala dari Allah kecuali kamu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu dihitung sedekah. Ini keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Makanya jenengan soro meceli watu, keringetan untuk kerja. Ingat, ini untuk menafkahi keluarga, sama dengan jihad, sama dengan sedekah. Ya. Taib. Bahkan termasuk sedekah yang paling besar. Ya. Termasuk sedekah yang paling besar. Ya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, menafkahi keluarga dan anak-anak, ya, adalah sedekah yang paling afdol.
lebih afdal daripada jihad fisabilillah, lebih afdal daripada memerdekakan budak, lebih afdal daripada sedekah pada orang miskin. Jadi jenengan sawane punya uang 2 juta, 1 juta untuk nafkah keluarga, 1 juta mau disedekahkan. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya 1 juta yang diberikan kepada keluarga. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fisabilillah, 1 dinar. 1 dinar niku embane sakniki niku padha mek emas 4 gram. Pinten juta? Hah? 4 juta nggih. Wis damel 4 juta. Sak dinar disedekahkan kangge jihad fisabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, dan 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada keluargamu. Ya. Yang paling besar pahalanya adalah apa yang kamu berikan kepada keluargamu. Ya. Ini keutamaan memberi nafkah kepada keluarga, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Maka dari itu ya, ini perlu kita niatkan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah perlu dilihat, hati-hati jangan sampai memberi nafkah haram kepada keluarga. Soalnya apa? Harta haram itu menimbulkan balak dan musibah. Termasuk harta haram itu harta riba. Riba itu nganakaken duit ini, utang 1000 balekaken 1200. Niku riba. Rolasan, enten sing telulasan, enten sing 11-an. Pokoknya utang enten pujualane, waktu mengembalikan itu riba. Nah, itu termasuk haram. Jangan sampai keluarga kita nafkahi dengan sesuatu yang haram. Nabi SAW pernah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada satu orang banyak mengambil riba kecuali akibatnya dia semakin melarat, semakin sedikit hartanya. Orang yang transaksi dengan riba itu bukan semakin banyak hartanya, tapi semakin semakin sedikit. Contohnya banyak dari kanan kiri kita sering utang riba, tambah suwe mboten tambah sugih, tambah suwe tambah tambah entek dunyane. Itu akibatnya riba. Makanya jangan sekali-kali memberi nafkah keluarga dengan harta haram. Ya. Bahkan ya, masalah riba ini masalah berat para jamaah. Ya. Jenengan nek saged pun ngantos muamalah riba sama sekali. Ya. Nabi SAW ya, pernah bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jabir, beliau dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, makan hasil dari riba. Wa mukilahu, dan orang yang bayar riba utang terus engko balekno riba, iki sing bayar gitu laknat. Wa katibahu, sing nyatet telere juru tulisnya juga dilaknat oleh Rasulullah. Wa syahidai, dan yang menjadi saksinya, yang kerja di situ, entah itu tukang bersih-bersihnya, entah itu satpamnya. Kalau itu kantor riba,
hum sawa, mereka sama dosanya. Ini berbahaya para jamaahnya. Bahkan ya, Nabi SAW menjadikan makan riba itu termasuk dosa, salah satu dosa yang membinasakan. Ya. Di antara ancaman riba, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Pada hari kiamat tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Terus pundi wong kesurupan plunga-plungu tola-toleh mboten ngerti apa-apa. Itu kondisi orang yang makan riba pada hari kiamat. Maka dari itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk tanggung jawab kita melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari api neraka, yaitu tidak memberi nafkah mereka dengan harta yang haram, harta riba, harta curian, atau harta hasil apapun yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan hanya memberi nafkah kepada mereka dengan harta yang jelas halalnya. Ini termasuk bagian daripada melindungi keluarga kita dari api neraka. Wallahu Ta'ala a'lam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Ini berapa menit lagi maghrib ini? 5-4, berarti 10 menit lagi. Ya. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan berkaitan dengan tema tadi sebelum kita tutup. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya. Taib. Minjamin orang uang tanpa perjanjian tambahan. Umumnya lah ngutangin balekno utuh mboten enten tambahani. Waktu balekno kok digawani napa semongko, ditambahi semongko. Napa ucapan terima kasih. Ini diperbolehkan jika yang menambahi adalah yang berhutang, bukan atas permintaan yang memberi hutang. Nah, yang memberi hutang juga jangan tamak. Langsung iya. Nggih, paling enggak napa dikembalikan lagi. Kecuali kalau dipaksa, ya. Jadi, dan ini diperbolehkan. Ya, wallahu taala a'lam. Dan ini sebaik-baik orang yang melunasi hutang. Sebaik-baik orang yang melunasi hutang itu enggak telat waktu mengembalikan dan dikembalikan dengan yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Oke. Nah, kalau ada lagi? Oke. Terus nanti? Oke. Oke. Baik. Wong fakir miskin mboten gadah napa-napa, damel nedha benjing mboten enten jagani. Kepeksan utang. Ya. Di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya orang yang punya harta, ya, itu kalau ada yang pinjam mudah memberi pinjaman, dan orang yang pinjam kalau hutang, ya, juga harus mengembalikan. Karena orang yang tidak melunasi hutangnya tanpa alasan, padahal dia punya, nggak mau melunasi hutangnya, ini akibatnya apa? Kesulitan mencari pinjaman. Tapi kalau dia fakir miskin, ya, miskin nggak punya apa-apa untuk makan besok, terpaksa hutang pakai hutang riba. Apakah ini termasuk kepepet? Tidak termasuk kepepet. Kenapa?
dia punya kerabat, dia punya tetangga. Ya. Lebih baik makan sesuatu yang haram seperti bangkai daripada riba. Karena riba itu dosanya lebih besar. Lebih baik makan rumput daripada makan riba. Jadi nggak ada terpaksa. Ya. Makan apa yang ada untuk mempertahankan diri. Ya. Karena dosa riba ini dosa yang membinasakan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Taib. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini para jamaah. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwafiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwafiqana lil ilmi nafi' wal amalis salih fa innahu walidzalika wal qadiru alaih wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.